untuk negara, bangsa dan kemakmuran. Hukum Allah tegakkan, hukum Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Dengan mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, hasil Kongres Umat Islam Sumatera Utara tahun 2022, agenda aksi menata ulang Indonesia. Keempat, ekonomi. Pemerintah harus menjamin adanya stabilitas harga pada hajat hidup orang banyak, baik barang maupun jasa. Dua, mengembalikan sumber daya produksi dan distribusi, baik barang maupun jasa publik, untuk tunduk dan patuh pada ekonomi konstitusi Undang-Undang Dasar 1945. Pemerintah memutuskan untuk menyesuaikan harga BBM subsidi, antara lain Pertalite dari Rp7.650 per liter menjadi Rp10.000 per liter. Kemudian solar subsidi dari Rp5.150 per liter menjadi Negara, bangsa dan kemakmuran. Hukum Allah tegakkan, hukum Allah. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa Misbah News. Kembali lagi di Misbah News, segmen Sisi Pandang Mas Risi Tanggang. Bagaimana kita melihat sisi pandang lain dari seorang Dr. Mas Risi Tanggang terkait peristiwa-peristiwa aktual yang terjadi. Nah, dalam kesempatan kali ini kita akan coba membahas secara mendalam fenomena atau peristiwa yang terjadi akhir-akhir ini, yakni kenaikan harga BBM. Sebagaimana kita tahu bersama bahwa saya sampai saat ini pun banyak demo yang terjadi. Rakyat menolak kenaikan harga BBM. Nah, pada hari ini kita akan membahas dengan inisiator Kongres Umat Islam kedua Sumatera Utara, yang salah satu hasil dari kongres tersebut khususnya di bidang ekonomi ada 2 poin yang mungkin akan saya bacakan. Yang pertama, pemerintah harus menjamin adanya stabilitas harga pada hajat hidup orang banyak, baik barang maupun jasa. Dan yang poin kedua, mengembalikan sumber daya produksi dan distribusi baik barang maupun jasa publik untuk tunduk dan patuh pada ekonomi konstitusi Undang-Undang Dasar 1945. Nah, 2 poin ini dan peristiwa atau fenomena yang terjadi tentang kenaikan harga BBM yang tentunya akan berdampak dengan kenaikan harga-harga barang lain, ini akan kita bahas tuntas dengan inisiator Kongres Umat Islam, yaitu Dr. Mas Risi Tanggang. Untuk negara, bangsa dan kemakmuran, hukum Allah tegakkan, hukum Allah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya, poin-poin tentang hasil kongres itu memang menyebutkan demikian. Ya, karena memang kongres melihat perjalanan bangsa ini dalam membangun ekonomi telah bergeser dari Undang-Undang Dasar 1945, khususnya Undang-Undang Dasar yang asli. Ya. Akibatnya memang bisa kita lihat apa yang terjadi sekarang ini adalah sebagai pertama akibat dari melencengnya kebijakan perekonomian bangsa yang dikelola oleh pemerintah sekarang, yang dia tidak sesuai lagi dengan Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, memang Undang-Undang 1945 yang diamandemen sekarang pun memberikan peluang untuk ke arah kita ini sekarang menjadi liberal. Apa yang terjadi dengan gonjang-ganjing kenaikan harga barang ini ya, harga minyak terutama, itu disebabkan karena memang kebijakan ekonomi kita sudah betul-betul liberal, ya, liberal. Dan di sini tampak misalnya kalau kita lihat di pasal 33, ya, itu kan pertama pasal 33 ayat 1 itu kan azas ekonomi kita kekeluargaan, ya, kekeluargaan. Ya namanya kekeluargaan tentu harga dan apa semua dipertimbangkan kepada rakyat, ya. Yang kedua, bahwa sektor ekonomi yang penting, ya, dikuasai oleh negara supaya bisa maksudnya mengendalikan harga, mengendalikan menjamin distribusinya bisa sampai kepada masyarakat, kemudian keberadaan kebutuhan juga bisa terjamin, dan masyarakat juga mendapat menjangkau. Nah, yang ketiga, di pasal ketiga itu, di ayat ketiga itu, di pasal 33 kan disebutkan bahwa bumi, air, dan apa yang ada di dalamnya itu dikuasai oleh rakyat untuk kesejahteraan, sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat. Jadi sebenarnya kalau berpegang kepada ini kita, mestinya kita tidak gonjang-ganjing soal harga ini. Nah, tetapi di pasal 4 itu justru terbuka peluang karena ekonomi ini disusun berdasarkan azas demokrasi. Ada kata demokrasi di situ di dalam pasal 33 ayat 4 itu. Sehingga demokrasi dalam pengertian sekarang itu adalah demokrasi liberal. Jadi sifatnya individualistis, ya. Nah, jadi persaingan ada di situ. Ya, sebagaimana demokrasi di bidang politik sekarang ini kan demokrasi yang saling memakan, ya, antara satu dengan yang lain. Jadi kalau demokrasi politiknya pun sekarang saling menghantam atau memakan rival-rival, maka di ekonomi juga begitu. Oleh karena itu ini sudah nggak sesuai lagi dengan hajat kita mendirikan negara. Hajat kita mendirikan negara itu adalah salah satu diantaranya pemerintah harus menciptakan kesejahteraan umum, ya kan? Ya, jadi tujuan bernegara ini adalah menciptakan sejahtera umum. Diperkuat lagi misalnya di pasal 34 itu fakir miskin, coba. Fakir miskin dan orang-orang terlantar dipelihara oleh negara. Ini maknanya kemana? Ya, artinya tidak layak ada gonjang-ganjing, justru rakyat dijadikan pasar bagi negara. Apa yang sekarang ini makanya gonjang-ganjing kita karena negara sepertinya atau pemerintah dalam pengertian ini adalah berbisnis kepada rakyatnya. Jadi istilah subsidi pun sebenarnya kalau dalam ekonomi kekeluargaan nggak mungkin ada. Kenapa?
kita sebut dia sebagai katakan subsidi, itu kan pengertian sederhana. Pemerintah memberi barang atau menghargai suatu barang, mestinya harganya misal kita ambil 100.000, tapi dijual ke pemerintah 80.000, kira-kira begitu ya. Maka yang 20 dianggap subsidi. Ya. Tapi kalau kita kekeluargaan tak seperti itu. Itu kalau barang memang kita beli dari luar, ya, beli dari luar semuanya, kita masukkan ke dalam, betul. Setelah dikeluarkan semua biaya, kemudian didapatlah harga jual kira-kira 100.000. Maka dijual ke kita, ke masyarakat Indonesia atau rakyat Indonesia 80. Disebutlah subsidi. Nah, tetapi dalam sistem ekonomi yang mestinya di Undang-Undang Dasar 45 tidak seperti itu. Karena semua kekayaan negara dikuasai oleh pemerintah, sektor terpenting dari ekonomi dikuasai pemerintah, kemudian tanah, air dan semua itu yang ada di dalamnya dikuasai pemerintah untuk kesejahteraan sebesar-besarnya rakyat Indonesia. Dengan begitu sebenarnya nggak ada istilah subsidi. Kenapa nggak ada subsidi? Nah, itu merupakan kewajiban dari negara. Nah, itulah arti kekeluargaan. Sama dengan satu keluarga misalnya, bagaimana seorang kepala keluarga berhitung bisnis dengan anak-anaknya. Nah, ini nggak tepat. Jadi oleh karena itu istilah subsidi sendiri pun itu sudah menggambarkan ini adalah ekonomi kapitalis. Yang itulah yang ditentang dalam Undang-Undang Dasar 45 sebenarnya. Makanya dibuat ekonomi kekeluargaan. Mari kita berhitung misalnya seperti ini. Oke, kita bicara soal minyak. Ya. Minyak kita punya tambang. Berproduksi. Yang mungkin katakanlah setelah sekian-sekian dengan perusahaannya kita dapat 57% dari pengelolaan minyak yang ada. Kemudian sebagian impor. Nah, mestinya yang di dalam milik pemerintahan ini, yang milik Indonesia, itu nggak perlu dihitung dengan subsidi. Jadi jangan disamakan pula harga yang ada yang kita produksi dengan harga jual yang kita peroleh dari luar negeri. Katakan kalau dari luar negeri kita impor, ya, saya katakan angkanya 100, katakan biayanya, kemudian kita jual 80, tetapi hasil produksi dari dalam negeri jangan juga dihitung 100, sehingga dianggap juga subsidi. Nah, ini kan nggak benar nih. Oleh karena itu sebenarnya harus dikembalikan kepada Undang-Undang Dasar 95. Itulah yang sekarang yang kita dorong untuk kembali diterapkan. Tidak lagi memakai sistem ekonomi yang sekarang ini. Ternyata ekonomi yang sekarang ini itu tidak akan bisa mensejahterakan rakyat. Itulah penyimpangan yang besar di dalam pengelolaan negara ini di bidang ekonomi. Makanya di Kongres itu kita mendesak untuk dikembalikan ekonomi ini tunduk kepada Undang-Undang Dasar 45. Dan justru Undang-Undang Dasar 45 pun akan dikembalikan kepada yang semula. Artinya di bidang ekonomi khususnya harus dibuang itu kata-kata demokrasi ekonomi. Atau katakanlah ekonomi disusun berdasarkan demokrasi. Nah, itu harus dibuang. Karena demokrasi dalam pengertian ekonomi ini sama dengan demokrasi di bidang politik adalah saling memakan satu dengan yang lain. Ini persaingan bebas yang tidak sehat. Jadi tidak ada kekeluargaan di dalam demokrasi yang seperti itu. Saya kira itu dia. Untuk negara, bangsa dan kemakmuran, hukum Allah tegakkan, hukum Allah. Iya, jadi gambarkanlah bahwa negara ini adalah suatu keluarga. Maka disebutlah oleh founding fathers kita bahwa kita menyusun ekonomi juga ekonomi kekeluargaan. Di dalam keluarga ada orang tua, ada anak-anak. Orang tua wajib menafkahi anak-anaknya.
tidaklah tepat kalau orang tua justru berhitung secara ekonomis kepada anaknya atau berbisnis, menghitung berapa yang dikeluarkan kepada anak-anaknya, sehingga ada istilah subsidi. Oleh karena itulah tidak tepat kalau ekonomi dalam pengertian apa yang dicita-citakan oleh funding father kita ada sekarang ini istilah subsidi, karena mestinya itu menjadi tanggung jawab dari pemerintah. Makanya disebutkan di dalam Undang-Undang Dasar 45 itu sampai-sampai fakir miskin dan anak-anak terlantar itu dipelihara oleh negara, ya kan? Semua kekayaan sumber daya alam ini digunakan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat, dan pemerintah berkewajiban membentuk kesejahteraan atau mensejahterakan rakyatnya. Jadi menciptakan kesejahteraan umum itu kewajiban dia. Jadi posisi sekarang itu sudah tidak relevan atau tidak seperti yang diharapkan. Oleh karena itulah Kongres mendesak ini supaya dikembalikan kepada cita-cita semula. Hal-hal yang berbau liberal, individualistis harus dibuang dari sistem ekonomi kita. Bagaimana sikap kita dorong rakyat, ya apakah bentuknya demo, apakah bentuknya protes, apa segala macam, ya sifatnya untuk mengembalikan kepada posisi semula ekonomi kita, sistem ekonomi kita harus kita dorong. Dan khusus Kongres, memang itulah yang dihajatkan oleh Kongres. Nah, bagaimana efektifnya Kongres itu tergantung kepada tentu umat Islam yang berkongres. Ini kan Kongres cuma mengambilkan keputusan. Ini loh keputusannya, ya kan? Kita harus kembali kepada Undang-Undang Dasar 45 yang berkaitan dengan perekonomian kita. Nah, bagaimana selanjutnya itu terserah kita, ya. Jadi karena Kongres ini adalah keputusan bersama, tentu kita harapkan semua kita ikut mendorong ini supaya terjadi perubahan. Saya kira itu. Untuk negara, bangsa dan kemakmuran, hukum Allah